Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Monggo diawali kalian mau suratul Fatihah. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiat, zahiran wa batinan, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya. Amin. Mudah-mudahan tambah iman, tambah Islam, tambah istiqomah. Amin. Keluarga putra putrinya semuanya dijadikan keluarga yang soleh solehah. Amin. Dan nanti kapanpun kita menghadap kepada Allah senantiasa membawa husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas tentang ucapan dan kegiatan Rasulullah ketika bangun tidur. Kemarin kita membahas tentang bagaimana zikir untuk memasuki rumah, supaya rumah itu dijaga oleh Allah dan terhindar dari setan. Hari ini kita akan membaca tentang zikir Nabi ketika bangun tidur. Ketika bangun di waktu malam, dianjurkan untuk memandang ke langit. Niki pun kula lakoni, Pak. Jadi kalau bangun kemudian keluar rumah, memandang ke langit, tapi dengan membaca salah satu ayat di Al-Quran, surah Ali Imran ayat 190. Bunyi ayatnya begini: Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Minimal 1 ayat, maksimal 10 ayat, atau sampai akhir Ali Imran. Nek jamaah Al-Hijrah kula takoni milih pundi, 1 ayat apa 10 ayat? Jauh jawabannya mboten mesti. Pun. Nggih. Jadi bangun tidur Rasulullah membiasakan keluar rumah kemudian melihat ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan berubahnya malam dan siang, la ayatin, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang yang menggunakan akal pikiran. Ritual yang pertama yang dilakukan Rasulullah saat bangun tidur, nggih, pertama sing maca donga sing niku Pak sing umum nggih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti ada doa lagi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi
wa adzina li bi dzikrih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa talbin griya delok langit inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terakhir Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, lindungi kami dari ancaman siksa neraka. Mugi-mugi saged ngamalaken Pak nggih. Ali Imran pinten Bu? 190. Sampeyan maca sak ayat Amsal sampai subhanaka faqina adzabannar atau sampai terakhir ayat ke 200. 190 sampai ke 200. Kalau jumlahi surat Ali Imran itu ngeten 200. Akhir ayat diunine ngeten. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu tambah apik. Tapi rada dawa. Cangkem rada kemeng. Tapi ganjarane tambah kathah. Jamaah ini nek saged Pak amalane gedhe ganjarane kathah. Padha ambek gak tapek nyambut gawe bayarane cocok. Ya padha kali kula berarti jenengan nggih. Normal. Niku normal. Wa ruwiyah Al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan Imam Al-Bukhari, sahabat menyaksikan yang lain, beliau membaca surat Ali Imran keluar rumah tapi tidak pakai memandang ke langit. Jadi ada dua kesaksian para sahabat, yang satu dengan melihat ke langit, yang satu tidak usah melihat ke langit. Jadi mungkin nyata Pak Bu, mungkin dia pas ningali ke langit niku Nabi posisine nggih gulune mboten enten masalah ngoten nggih. Kan kadang-kadang bangun tidur itu situasi fisik kan berbeda Pak. Leres nggih. Kadang fresh, kadang-kadang agak lemes. Kalau tangi turu rada jowegel watune. Sak niki niku lak ngeten Pak. Nek enten tiyang sakit napa niku misale kula pamitan nggih. Pak kula mboten saged teng masjid. Kula radi flu. Mantun salat gembruduk pendiriya nyambani nggih. Nek ngeten mboten. Tambah wedi nyambani tiyang niku. Kok mboten napa-napa Ustaz. Ngatasi jarak jauh mawon kok. Mboten napa ndugi mawon. Nggih ndugi akhire. Jenengan semerap, ini berkali-kali saya sampaikan bahwa Nabi itu juga memberikan contoh dengan berbagai macam contoh. Maksudnya ini harus tahajud. Jadi ada wasiat, jangan sampai hidup itu tidak tahajud. Jangan sampai bangun tidur itu tidak tahajud. Tahajudlah walaupun hanya 2 rakaat. Sebab Nabi dari beberapa hadis itu ada beberapa pilihan tahajud. Nabi ini awak ini weco Pak. Bangun tidur fresh, langsung digenjot tahajudnya itu membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, niku sak rakaat. Napa ayatnya? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Surat Al-Muzammil ayat terakhir. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad tahu kamu ini kadang-kadang bangun malam separuh malam, kadang 2/3 malam, kadang 1/3 malam. 3 varian. Nabi kadang-kadang tahajudnya itu mulai jam 12 Pak. Ini kusin hadis dari Anas bin Malik sing diwaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sak rakaat. Tapi Nabi niku kadang-kadang ngawai kesel. Mboten maca niku, Pak. Jadi tidak semuanya setiap malam Nabi itu baca Al-Baqarah. Lihat kondisi fisik. Kalau agak kesel diganti Sabbihisma rabbikal a'la.
Sing nomor kali hal ataka haditsul ghasyiyah. Niku nek awake rada sakit, nek pun drop temenan, kadang-kadang posisi drop pagi harinya itu perang, capek, tapi harus bangun 2 rakaat. Nabi memilih surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Pilihannya itu. Awake seger Al-Baqarah, awake rada lara Al-Kafirun dan apa sabihis kali hal ataka. Awake pun drop Al-Kafirun kali Al-Ikhlas. Lah nek model nyata ditawarkan ke jamaah, mesti milih sing drop terus. Jadi ada pilihan-pilihan sunnah atau gitu, mesti dipilih yang terakhir. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Panjenengan sudah tampil untuk menghidupkan sunnah. Bangunlah malam, sholatlah 2 rakaat, baca surat yang terpendek. Ini Rasulullah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas pun. Jadi sampai umur swidak niku yo kulhu terus dengan alasan mengikuti sunnah. Padahal yang diikuti itu sunnah ketika Nabi drop. Alhamdulillah, wis cucok tok ket mau pokoke. Terus begini Bapak Ibu, ada hadis yang sahih. Nabi itu nate utang. Nate utang itu berarti antara porsi utangnya sama ndak utangnya itu lebih banyak ndak utangnya. Pernah hutang itu sekali atau 2 kali dalam hadis. Sehingga ada jamaah itu yang senang utang. Tapi ngomongin kok senang utang Cak? Aku kepingin nguripno sunah Rasul. Padahal kalimat hadisnya pernah hutang loh ya. Beda dengan saya melihat Rasulullah itu sering hutang. Nah, sunnah itu kan sering tuh Pak. Oh kebiasaan. Tapi pernahnya itu dijadikan sunnahnya. Nabi itu pernah mendiamkan istrinya. Hadisul ifki, mendiamkan ibunda Aisyah, gak nyopo bojone, gara-gara mangkel. Engko laporan kula ngenengno bojo kula. Ben dinten kula nengaken niku bojo kula. Kok saged? Iki kula melok sunah Nabi mawon. Jadi Nabi itu dikambing hitamkan dengan kelakuannya itu, Pak. Padahal ya ngoten niku jamaah. Bedanya jamaah harus apa? Nabi sama kita, Pak. Bedanya kan hanya di situ. Nabi niku sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya sedikit. Nabi itu sedikit-sedikit sedekah, kita sedekahnya sedikit. Nek semester ngoten kerasa nggih. Jadi silakan memilih Bapak Ibu keluar rumah bacain Nabi khalqis samawati wal ard dengan atau tanpa melihat langit. Ada 2 hadis yang wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi itu selalu membaca ini setiap bangun tidur, Pak. Ini rada dawa, yakin mboten nate sampeyan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqq wa muhammadun haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sebagian riwayat tambahi wala haula wala quwwata illa billah. Jadi ini al-hijrah angel ini. Pak sama dia akan nggih.
minimal sudah pernah kita baca, dan nanti di akhirat itu umpama kepada Nabi niku enten jawabane kata. Nabi kula niki umat jenengan. Buktine apa? Kula nek tangi turu niku nggih maca donga. Donga sing maca, ya sing pendek-pendek Nabi. Lah sing dawa nanti kula waca. Kapan? Nggih pas pengajian dirokno Ustaz Muzaki. Minimal sudah ada jawaban nggih. Kan ngoten istilahnya. Gugurno kuwi. Tapi siapa tahu nanti juga ada keinginan menghafal atau mengamalkan. Dan donga makin kan nanti share Pak kali Ustaz Anam itu mungkin dibedhekaken terus tempelaken ten ngene. Pundi? Tembok mantep sing gawedhe. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kula nate sowan teng Allah yarham Mbah Yai Ishaq teng Prambon mriku. Niku sanad kula maca Al-Adhkar niki Pak. Sanate kula dugi Mbah Yai Ishaq. Terus Mbah Yai Ishaq sanate dugi Mbah Yai Idris. Mbah Yai Idris niku langsung diajari kali Mbah Yai Hasyim Asy'ari sampai tenggene Imam Nawawi. Kula angsal sanate kitab niki. Nah ini kan abatan yang keterangan ya Pak. Kalau baca ini tuh kita dapat apa kan betul nyata. Itu saya cross check. Ini kita pun ya ini macam nyata ini nopo fadilai keutamaan. Ini loh nak, uang sing rajin tangi turu maca iki, maka hatinya akan dikuatkan oleh Allah, imannya dikuatkan Allah. Ngadepi nopo mawon. Sak gede-gede ini masalah. Sak gede-gede problem hidup pasti hatinya dikuatkan. Niku dawuhne Mbah Yeska. Jadi kula angsal sanad niki khatam teng Mbah Yeska kan dugi Mbah Idris, Mbah Idris dugi Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim sak dukun-dukune sampai teng ngene. Abu Yahya Zakaria bin Syaraf Fiddin An-Nawawi. Jadi sing kula urukaken niku Pak. Insyaallah sanadnya sambung. Kula ngurut teng Masjid Baitul Jannati mriku Sirah Nabawi. Insyaallah nggih sambung. Tapi Sirah Nabawi lah kitab anyar niku. Kitab kontemporer, kitab baru. Sing kitab lama niki Al-Adhkar An-Nawawi. Kitab sing asli enten kula ngaji. Kon bleket ngoten Bu. Damel jimat nggih teng nggih. Kula arteni Bu. Allahumma ya Allah
lakal hamdu, segala puji hanya milikmu. Isine niki wau muji Allah. Dan tidak ada doa yang lebih kebaikan doa yang diawali dengan kata-kata tahmid, pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu ya Allah, sedaya pujian kagungan panjenengan. Anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang mengatur langit dan bumi. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di antaranya, di dalamnya. Koyok niki kula niki lagi dihack kali tiang. WA kula niki mulai hari Ahad kemarin. Jadi tidak tahu tiba-tiba HP saya dikendalikan orang. Dan parahnya gimana niku, saya menerima telepon itu ratusan setiap hari untuk mengkonfirmasi, karena itu dipakai orang untuk minta uang, termasuk minta pulsa ya Bu ya. Oh, sak cek jumlah mosok kula nate njaluk pulsa teng sampean. Sing ngene iku jenengan njaluk pulsa teng kula. Tapi ya sudah. Lah kula ngeten lho Pak, ternyata Telkomsel itu tidak bisa menyelesaikan. Solusi dari Grapari Telkomsel itu, Bapak harus memutihkan nomor Bapak. Jadi Bapak harus ganti nomor baru, nomor lama diputihkan lagi, bikin akun WA baru. Lah kalau saya putihkan Bapak Ibu, nomor saya hilang. Saya tidak akan bisa dikonfirmasi lagi. Nomor anyar, grace. Wah, ini resikonya lebih berat. Terus bagaimana solusinya? Ternyata solusinya itu harus ditunggu terus sampai nanti saya mengajukan akun baru, dikasih nomor kode yang baru, tapi sampai detik ini belum bisa. Dan itu masih dikendalikan hackernya ini. Sampai gubernur itu telepon kula, Pak. Jaluk duit. Banyak Muzaki mau njaluk duit. Ajudannya telepon ini, katanya ibu HP-nya dihacker. Betul Pak, dihacker. Saya hari pertama shock Bapak Ibu, hari Ahad itu shock. Tapi setelah itu saya harus, ya Allah, anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihi. Engkau yang ngurusi semua ini ya Allah. Lah aku bingung nih. Sudah, sekarang saya seleh, biarkan sudah. Sak metu-metu nih. Cuman saya yang kasihan itu yang mengundang-undang acara itu Bapak Ibu, yang belum sempat saya save namanya, itu tidak bisa terlacak. Setiap telepon yang terima hackernya itu dan dimintai uang. Jadi sudah yang namanya fitnah itu ya ini fitnah itu. Tapi sudah kita punya Allah, ya kita pasrahkan kepada Allah sambil menunggu berita yang baik. Salah satunya ini Pak, anta qayyimus samawati wal ardh. Engkau yang mengatur, yang mengurusi langit, bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Kok ngerasa masalah hacker? Oh ya dengan ngurus langit bumi saged ya Allah, pun kula pasrah jenengan. Ini kira-kira salah satu bentuk efek daripada kekuatan zikir bangun tidur itu. Walakal hamdu, dan segala puji bagi engkau ya Allah. Laka mulkus samawati wal ard, engkau yang merajai, yang memiliki langit bumi, wa man fihinna, dan yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, dan segala puji bagi engkau. Anta nurus samawati wal ard, engkaulah cahaya langit bumi dan yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, engkau maha, segala puji bagi engkau ya Allah. Antal haq, engkau maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Wa liqa'uka haq, pertemuan dengan engkau adalah benar. Wa qauluka haq, ucapanmu semuanya benar. Wal jannatu haq, surga itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad hakun itu benar. Was sa'atu, dan kiamat hakun itu benar. Jadi pujian kepada Allah untuk menguatkan hati kita, membenarkan tentang kebesaran Allah. Loh Bapak Ibu, kata lo tiang itu ngerti nih Allah maha besar, tapi hatinya gak membenarkan. Banyak. Sampai kali mati nih loh. Banyak orang itu yang yakin kalau mati itu pasti datang. Tapi berapa banyak yang siap-siap untuk menjemput kematian? Nggak ono. Ya bodoh percaya tok, tapi dari yakin gitu. Lah, keyakinan itu Bapak Ibu
Salah satunya adalah masuk dalam pintu zikir dan munajat. Wong tambah kata wiritane, tambah kata yakini. Jadi keyakinan itu kalau dibangun dengan akal pasti tersesat menjadi. Pakai teori logika 1 tambah 1 sama 2 itu pasti tersesat. Karena akal itu banyak dikontaminasi dengan setan. Tapi kalau pakai zikir, tidak bisa Pak setan masuk. Ada hadis nanti di belakang. Setan itu kalau dengar azan saja, Allahu Akbar, dia lari terbirit-birit. Dan dia terkentut-kentut kata hadis itu, sampai dia sendiri tidak bisa mendengarkan azan. Jadi ini ada baru baca muadzin baca Allahu Akbar, setan harus melayu bisa. Nyingkri Pak. Jadi ini enten tiyang niku ono azan kok nyingkri. Nggih dulure sih. Buat sama ngomong loh ya. Itu makna pujiannya. Lah setelah memuji ini minta kepada Allah. Apa yang diminta? Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu saya pasrah. Nah, ini namanya totalitas Pak. Wa bika amantu, dan kepadamu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan atasmu lah saya bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah saya akan dikembalikan. Wa bika khosamtu, dan karenamu saya berjuang. Khosamtu itu artinya bertengkar Pak. Misalnya kan dengan belani masjid tukaran, saya tukaran karena engkau ya Allah. Itu namanya karenamu saya bertengkar ini, saya berjuang ini. Wa ilaika hakamtu, ya Allah kepadamu saya berhukum. Faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Ma qaddamtu, dosa yang telah dulu-dulu, yang lalu-lalu. Wa ma akhartu, dan dosa yang nanti itu. Durung nglakoni dosa njaluk sepuro dhisik. Wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dosa yang aku tampakkan. Antal muqaddim, engkaulah yang maha muqaddim, itu maha dulu. Wa antal muakhir, dan engkau yang maha akhir. La ilaha illa anta. Sama napa nggih Pak Bu nggih? Insyaallah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haqqun. Wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqq. Allahumma bika aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa alaika khasamtu wa ilaika anabtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu, antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kula ngomong ngeten wis krasa Bapak Ibu, atiku enak rasanya. Tidak ada zikir sekecil apapun, sesingkat apapun, sependek apapun, kalau kita baca itu pasti berefek dalam aliran darah kita ini Pak. Maca istighfar setunggal mau lho, pasti ada efeknya, apalagi 100 kali, apalagi 1000 kali. Ini doa ketika bangun tidur dan keluar rumah. Nanti akan dimix dengan doa-doa yang lain. Babu ma yuqalu inda dukhulil hammami wa inda dukhulil khala'iq. Kemudian zikir atau bacaan yang dibaca ketika masuk kamar mandi. Nah, ini kira enteng. Misalnya jeding ngoten niku wis rada. Wa fi sahihaini, di dalam kitab dua sahih, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim.
An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi doa ini doa sahih Bapak Ibu. Jenengan maca iki nggih, pun diamalaken nggih. Kula insyaallah ngamalaken nggih, nek mboten kebelet temen lho nggih. Nek kebelet terus lali jelas. Kula niku nate maca Bapak Ibu. Ini artikel-artikel kedokteran bahwa untuk urusan ke kamar mandi itu kan hindari yang namanya kebelet. Niki kesehatan ya. Nanti saya padukan dengan data hadis. Jadi kalau pipis, kalau diusahakan jangan sampai kebelet teman baru dipipis no. Menghindarilah ikhtiar atau BAB. Karena itu pasti akan penyakit itu bermunculnya dari situ. Ngempet itu loh Pak. Termasuk ngempet kawin itu bareng ojo sampai. Kenapa ritme puasa kita itu sudah disesuaikan 12 jam? Sebab lapar itu belum ada di bawah 12 jam. Lapar itu di atas 12 jam. Makanya anak-anak kecil itu kalau dilatih puasa maghrib, itu beri mari berdoa wis aku batal ya ma ya aku batal ya. Gak, terus aku gak kuat. Yang bikin kamu gak kuat itu perasaanmu. Tapi kalau secara fisik masih kuat, atau disetting sampai Allah kuat kok. Kuat kamu puasa. Kalau semaput aku mah, gak, terus semaput mama tanggung jawab. Mama ini gak ngerti ya. Aku ngerti. Aku dikandani Nabi kok. Nah, kalau ada orang puasa gak kuat, itu artinya bukan fisiknya gak kuat Pak. Karena motivasi hatinya yang kurang. Sami kalian tiang lho, ibu-ibu tak ngapal Al-Qur'an, Bu. Ngapalaken Qur'an nggih. Waduh, sangat. Wah, mboten saged. Durung-durung motivasi gak iso terus. Mestine ngeten. Siap Ustaz, tapi anu nggih, bertahap nggih. Maksudnya Bu, nggih, kula kulhuri ya wis, akhirnya kulhu terus. Nah, ternyata Bapak Ibu, hadis-hadis itu selalu memberikan porsi agar kita itu prepare. Contoh nggih, nang jeding jangan nemen kebelet. Orang kalau kebelet yakin enggak doa? Yakin enggak doa? Maka di prepare. Kalau orang itu mboten kebelet, insyaallah donga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini dibaca sebelum masuk kamar mandi Bapak Ibu. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Khubus itu laki-laki, khaba'is itu perempuan. Ternyata setan nggih enten jenis kelamin nggih Pak Bu nggih. Engko ngisi formulir ngoten nama setan jenis kelamin perempuan. Hobi makan bakso. Nanti ada penjelasan dari Nabi, Pak. Ternyata setan bersahwat kepada manusia juga. Setan dan jin itu bersahwat. Maksudnya bersahwat niku nih ngapunten nggih. Biasanya orang mandi kan, orang di kamar mandi kan telanjang Bapak Ibu. Hobinya manusia itu sama dengan setan itu dua. Maaf, tiga ya, dalam hadis tiga. Apa? Satu, melihat lawan jenis yang telanjang. Dua, merasakan lapar. Tiga, merasakan ngantuk. Kan ada hadis itu ya. Kalau baca kalau disalahkan, ngawur Ustaz. Enten hadis ini Pak. Satu, orang ketika dia masuk kamar mandi diikuti setan. Karena setan mau melihat telanjang. Apa urusannya dengan laki-laki sama perempuan? Saya mau jeding niku lanang, sing ngintili setan wedok. Ngoten Pak. Niki jare Nabi lho. Kula dhewe gak tau ora setan. Sebab jarine nek wong sing ngaku tahu ndelok setan, padha
pada setan. Sesama setan dilarang saling dahului. Sing mlebu niku lanang, sing ngendile wedok. Sing mlebu wedok, sing ngendile setan lanang. Dan dia paling suka lihat aurat kita itu, Pak. Maka nanti ada hadis, orang kalau baca ini, maka Allah akan menutupi mata setan untuk bisa melihat aurat kita. Satu. Yang kedua itu makan, Pak. Ada hadis sahih. Setiap kita makan, setan itu nunggu kita, ya jarinya, untuk menunggu sisa-sisa makanan. Nek entek dilanjutkan setan. Jadi panjenengan harus habis. Kalau ada sisa sedikit, berarti Anda telah memberikan sisa itu kepada setan. Pada sisa itu yang barokah, Bapak. Kata Rasulullah, jangan kamu usap bejanamu atau piringmu ketika setelah makan dengan sapu tangan, ada dengan tisu. Bahasa Arabnya mindil. Karena akhir dari makananmu itulah yang mengandung barokah. Sing dinteni setan nggih upo sing terakhir itu. Makanya sama nice setan itu, tak uruk nggih. Pun kata-kata cukup segone. Karek situ tan, kan kata niki ya tan ya. Ajak nyacak kono oleh kan ya. Tak mangan. Setan mangkel sampean. Kata Rasulullah, salah satu amalan yang baik itu bikin setan mangkel. Dan salah satu amalan yang buruk itu bikin setan senang. Jenengan dahar, kok ana sisae. Nyenengno setan sampean. Nyenengno setan. Yang ketiga, orang tidur, ngantuk. Hati-hati, orang ngantuk itu setan mesti nyedel. Tadi urusan telanjang tadi bukan hanya masuk kamar mandi, termasuk berhubungan suami istri. Doalah Allahumma jannibna wa jannibna syaitana ma razaqtana. Di situ Rasulullah mengatakan dalam kitab babul jima itu babul kumpul bojo ini kan enten Bapak Ibu. Pun nanti ngaji dereng. Kalau sampean urusan ngoten gak melok nabi ya, melok barat, ndelok film. Salah satunya itu dengan memakai kain tidak telanjang bulat. Kain-kain apa lah yang nutupi, bu sarung, bu sewek, bu anduk, bu selimut. Mboten blecet-blecet ngoten mboten. Lho kalau ngomong ngoten niku lho diprotes. Waduh angel ya. Kula nate keseripet kabeh gak enak. Lho ngono wisane. Keseripet itu sebab mboten kulinan. Malah bojoku mboten sana sampeyan Pak, suwen ribet kabeh, gak usah apa-apa. Ya betul nama-nama, tapi jangan lupa doa. Doa menutupi gak ndonga, gak selimut. Nanti setan itu melok muluk nang setan itu, Pak. Lah untuk kuwatir kula dadi anak. Makanya anake lahir iku wajahe menungso, wateke koyo setan. Jadi gua sponsore kan setan. Jare ibu-ibu sing wis tua. Telak Pak sampe ngomong ngene telak sampean kok mboten biyen-biyen sama ngeten iki. Lah ngajine sakniki ya, kan. Ada lagi pilihannya, Pak. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ditambahi bismillah. Hadisnya ngeten. Nah, ini baru penjelasan Nabi. Satru ma baina a'yul jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqula bismillah. Penutup aurat antara mata-mata setan dengan auratnya anak-anak Adam adalah ketika dia masuk ke kamar mandi berdoa dan mengawali doanya dengan bismillah. Atau ada hadis lain dari Umar, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabis al-mukhbith asy-syaithanir rajim. Niku pilihan-pilihan. Monggo diwaos sedaya monggo minimal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bapak Ibu, kenapa Allah Ta'ala itu tidak memperkenankan kita melihat yang gaib? Kenapa? Karena ada pandangan itu yang melebihi melihat gaib, yaitu mata batin, supaya terasa Bapak Ibu. Nek kabeh niku zahir tok, akhir batin kula menjenengan mboten kanggo. Lah batin ini Bapak Ibu, itu ada yang diasah terus, ada yang dibiarkan.
Sehingga sebagian dari hamba Allah itu ada yang bisa menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata lahir, karena diasah terus. Dan mengasah mata batin itu satu dengan ilmu, dua dengan doa. Panjenengan ngawas ngeten iki Pak, sawangane ngawas koyo santai-santai ngeten iki mengasah batin sebenarnya. Terus apalagi dibarengi doa, zikir. Nah kalau bisa nggih, bisa pun sepuh-sepuh ngeten iki pun kulina Bu zikire niku. Supaya batin itu terasa. Jadi menguatkan batin, membersihkan batin dengan zikir. Termasuk zikir-zikir yang mlebu kamar mandi zikir, ini zikir, melaku-melaku zikir, numpak motor zikir, sepeda motoran zikir, ngerantos obat teng apotik suwe zikir. Nah niki mboten zikire kalah mbek WA. Kayak kula ngeten niku wis krasa Pak wis ternyata enak kan gawe WA wis. Plong atine. Plong nggih. Panjenengan kira-kira nantinya gak nyekel HP niku paling suwe pinten wulan? Oh, pirang minggu? Rong dino gak nyekel HP rasane munting kula niku, Ustaz. Kula nate rekor 2 minggu ndak pegang HP. Waktu kecelakaan itu dicepeng bojo kula. Saestu Bapak Ibu. Tewenang. Tapi sing kula was-wasi setunggal. Jok sampai rondo iku telepon. Soalnya temen iku kula kei kode JM. Janda muda. Mboten kok dilapor bojo Cok. Sampe guyon. Buktine wong minggu niku lho nggih mboten anu. Terus saya dibalekaken karo bojo kula 2 minggu. Ya apa Mi? Yo gak apa-apa, wis aman kabeh. Alhamdulillah. Lah kitab azkar niki Bapak Ibu nyeritakaken zikir Nabi niku mulai tangi turu sampai turu malih. Tidak ada yang terlewat. Makanya kalau nanti nantang jamaah ngeten. Sampai yang takut teng kula Pak Bu, zikir napa mawon, mulai aktivitas yang paling kecil sampai yang paling besar, semua ada solusinya di dalam kitab ini. Enten udan itu lho dikire 3 Pak Manggi Pak. Udan deres enten dikire dhewe, teltik enten dikire dhewe, dicampur bedhek kali angin, nggih enten dikire dhewe. Lha lak ngoten sih. Mangan nggih ngoten. Ngombe nggih ngoten. Nah, dari situ kebiasaan zikir inilah yang nanti akan menghantarkan bahwa kita terbiasa untuk mengasah batin. Nek batinnya terasah Bapak Ibu, itu akan muncul 2 nanti. 1, sikap-sikap sabar, syukur, ngoten nggih. Yang kedua niku kuat ngadepi napa mawon niku weco ngoten. Weco. Pun kita nonton mawon pelajaran hari ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan akan ada efek dari apa yang sudah kita amalkan insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi bima yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengolahan sampah itu tambal ngobong sing sampah-sampah.